guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sabina Fatmawati dengan NPM 221302350 dan rekan saya yang bernama Dian Cahya Saharani dengan NPM 22130233036, Yesi Fasugesti dengan NPM 22130230048, Adelia dengan NPM 22130230062, Hesti Zahra Kurniawati dengan NPM 22130230098. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Seruit sebagai salah satu kearifan lokal pada masyarakat Lampung. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Dian Cahya Saharani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengertian dari pembelajaran kimia. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa sih ilmu kimia itu? Jadi, ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, sifat-sifatnya, lalu bagaimana dan mengapa zat bergabung atau terpisah untuk membentuk zat lain, dan bagaimana zat tersebut berinteraksi dengan energi. Sedangkan, pembelajaran kimia dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan komunikasi antara guru dengan peserta didik atau antar peserta didik sebagai upaya memperoleh berbagai pengalaman di bidang ilmu kimia, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta nilai sikap dalam diri peserta didik terhadap ilmu kimia. Oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran kimia, mengingat luasnya cakupan ilmu kimia sebagai salah satu ranah etnosains, maka pembelajaran kimia belum bermakna jika peserta didik belum mampu mengakomodasi keberadaan pengetahuan asli masyarakat dalam pembelajaran kimia. Penerapan pembelajaran semacam ini berpotensi mengembangkan cara pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Pembelajaran ini mampu meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap budaya dan menciptakan suasana pembelajaran yang kontekstual dan penuh makna. Sedangkan, menurut Omar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun dari manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang dimana hal ini saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan, menurut Omar Hamalik, pembelajaran kimia merupakan suatu upaya guru dalam menyampaikan ilmu kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan pembelajaran kimia, dibutuhkan strategi, metode, teknik, maupun model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran kimia dapat tercapai dengan optimal. Maksud dari strategi pembelajaran di sini merupakan cara-cara yang digunakan oleh guru untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran kimia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan bahan ajar materi kimia dan dilaksanakan dengan menarik sehingga siswa memperoleh berbagai pengalaman di bidang kimia sesuai dengan standar isinya sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta nilai sikap dalam diri siswa terhadap kimia. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pengertian pembelajaran kimia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hesti Zahra Kurniawati. Kepada Hesti dipersilahkan. Baik, terima kasih Dian. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kimia berbasis etnosains. Berdasarkan perspektif antropologi, pengajaran sains termasuk pengajaran kimia yang dianggap sebagai transmisi budaya dan pembelajaran sains sebagai penguasaan budaya. Dengan demikian, proses belajar mengajar kimia di kelas dapat diibaratkan sebagai proses pemindahan dan perolahan budaya dari guru dan oleh peserta didik. Nah, pembelajaran kimia berbasis etnosains ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran kimia. Pendekatan etnosains efektif
untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan menghasilkan generasi yang melek sains, memiliki keterampilan berpikir inovatif dan sikap ilmiah. Pembelajaran sains sendiri mengaitkan pembelajaran dengan budaya melalui pengalian pandangan asli peserta didik terhadap budaya, kemudian menerjemahkannya dalam pengetahuan sains. Beberapa hal yang disarankan oleh George pada tahun 1991 kepada para guru yang akan menerapkan model pembelajaran berbasis etnosains, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selama penerapan model, pendidik harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya, untuk mengakomodasikan konsep-konsep yang dimilikinya, khususnya yang berakar pada sains tradisional. Yang kedua, pendidik dapat menyajikan contoh-contoh keganjilan atau keajaiban dari sains tradisional yang sebenarnya hal biasa menurut konsep-konsep sains modern. Yang ketiga, pendidik mendorong peserta didik untuk aktif bertanya. Yang keempat, pendidik mendorong peserta didik melakukan penyelidikan langsung terhadap suatu budaya, termasuk observasi, wawancara, bahkan analisis literatur mengenai budaya asli masyarakat. Dan yang terakhir, pendidik mendorong peserta didik untuk membuat skema serangkaian terhadap konsep-konsep sains modern terkait sains tradisional yang dijumpainya. Nah, model pembelajaran kimia berbasis etnosains ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran kimia. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pengetahuan-pengetahuan lokal dalam pembelajaran memang diperlukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ray pada tahun 2001 bahwa pendidik harus menjembatani jurang antara pengetahuan mainstream dengan kearifan lokal, yakni dengan menggunakan aspek-aspek kearifan lokal dalam pembelajaran. Penerapan model pembelajaran kimia berbasis etnosains ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir kritis, karena model pembelajaran mengaitkan pembelajaran di kelas dengan apa yang siswa temui di kehidupan sehari-hari dan juga mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses belajarnya. Penerapan etnosains dalam pembelajaran sangatlah beragam, bergantung pada lingkungan sekitar seseorang tinggal. Dengan demikian, melalui model pembelajaran kimia berbasis etnosains, budaya lokal menjadi sarana untuk peserta didik untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk yang kreatif tentang alam, dan peserta didik bukan sekedar menerima saja informasi yang disampaikan guru, tetapi peserta didik menciptakan makna, pemahaman, dan arti dari informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, pendidik yang akan menerapkan etnosains di kelas perlu memahami pengetahuan lokalnya masing-masing. Baik, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabina. Kepada Sabina, saya silakan. Baik, terima kasih Hesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik model pembelajaran kimia berbasis etnosains. Model pembelajaran kimia berbasis etnosains mampu memecahkan isolasi antara pengetahuan atau konsep-konsep kimia yang dipelajari di kelas dengan fenomena yang ada di masyarakat. Diharapkan dengan pecahnya isolasi antara pengetahuan masyarakat dan pengetahuan ilmiah di sekolah menjadi salah satu faktor yang menjadikan pencapaian literasi kimia peserta didik Indonesia meningkat. MPKBE menjadikan proses pembelajaran kimia sebagai arena eksplorasi bagi peserta didik maupun guru dalam mencapai pemahaman dan mencapai pengertian secara rasional melalui budaya lokal yang relevan dengan konsep kimia yang sedang dipelajari. Dengan demikian, karakteristik pembelajaran kimia terintegrasi etnosains adalah yang pertama, memasukkan unsur-unsur kebudayaan lokal ke dalam proses pembelajaran kimia, mulai dari bahan ajar yang disesuaikan dengan kebudayaan lokal setempat, metode pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mampu mengkombinasikan kebudayaan lokal dengan konsep kimia yang dipelajarinya, serta berbagai media pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memadukan sains budaya lokal dengan materi kimia yang diajarkan di sekolah. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuannya.
Dimensi ini mengharuskan peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan atau keterampilan yang baru dipelajarinya dengan pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahuinya. Yang ketiga, proses subjektif berupa interaksi dari informasi lama dan informasi baru akan terjadi melalui kegiatan memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Dan dapat mempelajari peserta didik dapat menggunakan pengetahuan dengan cara bermakna. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan jika seorang guru akan menerapkan model pembelajaran kimia berbasis proyek terintegrasi etnoscience. Yang pertama, pembelajaran dengan satu masalah terkait situasi kehidupan nyata. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan kearifan lokal. Yang ketiga, menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi dengan produk nyata. Yang keempat, menggunakan tugas proyek terintegrasi etnoscience sebagai saran penguat budaya lokal. Yang kelima, memberikan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyek berbasis kearifan lokal dan mengkomunikasikan produk baik dalam bentuk komunikasi visual, lisan, maupun tulisan. Yang keenam, membekali peserta didik dengan nilai-nilai karakter seperti jujur, cerdas, toleransi, disiplin, kerjasama, cinta tanah air, peduli, dan tanggung jawab. Dengan demikian, melalui pembelajaran kimia terintegrasi etnoscience, budaya menjadi sebuah metode bagi peserta didik untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang alam, dan peserta didik bukan sekedar meniru dan atau menerima saja informasi yang disampaikan, tetapi peserta didik menciptakan makna, pemahaman, dan arti dari informasi yang diperlukan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adelia, kepadanya saya persilakan. Terima kasih Sabina atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam implementasi pembelajaran kimia berbasis etnoscience. Peran guru amat penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran kimia berbasis etnoscience. Banyak hal yang harus diperhatikan guru, diantaranya dengan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, kreatif siswa, lingkungan pembelajaran, hingga kebudayaan tradisional masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan proses pembelajaran melahirkan intelektual dan menghargai budaya lokal. Beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis etnoscience yaitu yang pertama, potensi lokal dapat digunakan untuk penjelasan konten kimia, menggantikan pembelajaran ilmiah yang sulit dimengerti peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran kimia akan lebih bermakna dan lebih mudah dimengerti oleh peserta didik sesuai dengan kehidupannya. Yang kedua, pemanfaatan potensi lokal dalam pembelajaran kimia dapat dilakukan dengan menghadapi kerangka kajian sosial kultur yang menjabarkan bagaimana kearifan lokal diintegrasikan dalam pembelajaran sains yang melalui enkulturasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang ketiga, proses enkulturasi dapat diadopsi untuk mengembangkan pembelajaran kimia dengan cara membantu peserta didik dalam menggabungkan konten kimia ke dalam cara berpikir dan cara pandangannya. Yang keempat, proses asimilasi ditandai dengan adanya upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang tepat di antaranya perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individua melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan itu terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Yang kelima, proses akulturasi antar konten kimia dengan potensi lokal dapat dilakukan dengan menginvestasikan konten kimia yang memiliki nilai kemanfaatan sesuai meningkatkan kualitas hidup atau memudahkan kerja manusia, misalnya alat-alat, tata cara, gaya hidup, dan lainnya.
menyatakan bahwa proses akultaris bukan semata-mata trimisasi budaya dan mengadopsi budaya, tapi juga perubahan adanya. Yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih diupayakan memasukkan sistem budaya-budaya dan nilai-nilai yang terdapat masyarakat di daerah peserta didik. Berada dengan cara awal pembelajaran, guru harus terlebih dahulu mengidentifikasinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yesi. Baik, terima kasih Adelia. Selanjutnya makanan khas masyarakat Lampung yang menjadi salah satu kearifan lokal. Kearifan lokal atau yang sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap suatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Adapun salah satu makanan khas masyarakat Lampung yang paling terkenal dan menjadi salah satu kearifan lokal adalah seruit. Seruit adalah sambal hasil perpaduan tempoyak, sambal terasi, pindang ikan, mangga, dan ditambah sedikit air jeruk lesom. Latar belakang seruit merupakan kebiasaan masyarakat Waikanan, di mana mereka selalu mencari bahan makanan yang memunculkan rasa segar dan pedas. Seruit berasal dari kata nyeruit, yang artinya dilakukan bersama-sama. Bagi masyarakat Lampung Pepadun, seruit adalah makanan pokok. Tujuan dari adanya tradisi nyeruit atau makan seruit ini agar dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar sesama. Selain itu, tradisi nyeruit kadang dihidangkan sebagai penjamuan dalam acara-acara adat Lampung. Proses pembuatan seruit: menyiapkan cabai merah, siapkan cabai hijau kecil, rampai, terasi, gula, garam, bawang, terong, daun singkong, jengkol, jaling, pete, daun jambu monyet, timun, jeruk, seruit, tempoyak. Langkah pertama yaitu mengulek cabai merah, cabai hijau, rampai, dan terasi hingga menjadi sambal. Kemudian merebus daun singkong dan pete, membakar ikan sampai matang, menggoreng terong hingga matang, menggoreng jengkol hingga matang atau berwarna kecoklatan. Cara pengajiannya: menyiapkan wadah sambal untuk seruit, meletakkan daun singkong dan pete yang sudah direbus, meletakkan jaling, jengkol mentah, jengkol goreng, daun jambu monyet, dan timun di piring, meletakkan jeruk tempoyak di piring wadah, meletakkan ikan bakar yang sudah matang di piring, memasukkan sambal ikan, terong, tempoyak, atau yang sudah dicampur jeruk, dan seruit siap disantap. Warna seruit memang terlihat kurang menarik bagi orang yang baru pertama kali melihatnya. Namun, campuran tersebut tidak mengubah kadar gizi dari masing-masing lauk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adelia. Terima kasih. Terima kasih ya Zipa atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan makanan seruit dengan pembelajaran kimia. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam penyajian seruit terdapat campuran terasi dan tempoyak yang dicampurkan pada sambal. Terasi merupakan produk fermentasi udang dengan penambahan garam. Fermentasi dengan garam menyebabkan perubahan protein menjadi asam amino. Misalnya asam glutamat sebagai penghasil cita rasa khas terasi. Kadar garam dan lama fermentasi merupakan faktor penting pada proses fermentasian. Kandungan asam amino utama yang terdapat dalam fermentasi udang bergaram selama penyajiannya 3 bulan adalah asam asparat, asam glutamat, alanin, leusin, dan lisina. Kandungan gizi yang terdapat di dalam terasi dapat dilihat dari tingginya kadar protein. Praletat Al 2005 menyatakan bahwa asam amino yang diperoleh dari proses fermentasi garam melalui pemecahan komponen bahan baku oleh aktivasi enzim pendegradasi, misalnya protesi, amilase, dan lipase, merupakan prekursornya timbulnya rasa gurih. Selama proses fermentasi, ikan berlangsung semakin besar, produksi enzim dari mikroorganisme dapat menghasilkan pembentukan asam amino semakin tinggi oleh aktivitas enzim proteokologi, terutama asam glutamat dan asam asparat. Asam glutamat dapat diperoleh dari glutamina. Asam glutamat termasuk asam amino esensial yang bermuatan polar dan dapat diproduksi secara sendiri oleh tubuh manusia. Fungsi penambahan garam dalam proses fermentasi selain untuk pengawetan
juga bertujuan untuk kondisi tertentu yang memungkinkan enzim atau mikroorganisme tahan garam dapat bereaksi menghasilkan produk makanan dengan karakteristik tertentu. Proses fermentasi dapat juga dilakukan dengan bantuan enzim atau fermen yang berasal dari dalam tubuh ikan itu sendiri. Nah, pemilihan ikan gurmah dijadikan sebagai alternatif pembuatan terasi ikan karena keberadaan melimpah dan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18,39%, kadar airnya 78,96%, dan kandungan asam glutama sebesar 31,17%. Kadar tersebut diukur berdasarkan ikan per kilogram. Fermentasi terasi adalah memperhatikan kadar air atau campuran garam dan pH. Terasi yang mempunyai kadar air 26-42% adalah terasi yang baik, karena apabila kadar terasi terlalu rendah, maka permukaan terasi akan diselimuti oleh kristal-kristal garam dan tekstur terasi menjadi tidak kenyal. Apabila kadar terasi terlalu tinggi, maka terasi akan menjadi terlalu lunak. Pada pembuatan terasi, pada awalnya mempunyai nilai pH sekitar 6, dan selama fermentasi, pH terasi yang terbentuk akan naik menjadi 6,5. Akhirnya, setelah selesai terbentuknya pH, akan turun kembali menjadi 4,5. Apabila fermentasinya dibiarkan berlanjut, maka akan terjadi peningkatan pH dan pembentukan amino. Apabila garam yang digunakan selama fermentasi kurang ditambah, maka campuran tersebut akan terus berlanjut dan akan terjadi pembusukan karena amino yang terbentuk dalam jumlahnya besar. Hal itu dapat terjadi pemberian garam kurang dari 10%. Bakteri yang terkandung dalam terasi yaitu bakteri asam laktat. Fermentasi terasi dengan garam menyebabkan perombakan protein menjadi asam amino. Misalnya, asam glutama sebagai penghasil cita rasa khas terasi merupakan sumber protein, serta vitamin D dan vitamin B serta mengandung sedikit lemak jenuh. Terasi juga mengandung antioksidan dan astatin, selenium, fosfor, dan vitamin B12 dan nutrisi penting. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hesti. Gambar udang dan terasi. Nah, pada tabel kiri terlihat bahwa komposisi terasi yaitu sebagai berikut. Energi dengan jumlah gizi 99 kilokalori, protein dengan jumlah gizi 30 gram, lemak dengan jumlah gizi 3,5 gram, karbohidrat dengan jumlah gizi 3,5 gram, mineral dengan jumlah gizi 23 gram, fosfor dengan jumlah gizi 250 mg, dan zat besi dengan jumlah gizi 3,1 gram. Pada tabel kanan terlihat bahwa komposisi udang sebagai berikut. Energi dengan jumlah gizi 99 kilokalori, protein dengan jumlah gizi 24 gram, lemak dengan jumlah gizi 0,3 gram, karbohidrat dengan jumlah gizi 0,2 gram, kalium dengan jumlah gizi 0,2 gram, kolesterol dengan jumlah gizi 189 gram, dan zat besi dengan jumlah gizi 0,5 gram. Berdasarkan kedua tabel ini dapat disimpulkan bahwa kandungan yang ada pada udang dan terasi berbeda kecuali pada energinya yaitu 99 kilokalori. Kandungan lemak, protein, karbohidrat, dan zat besi milik terasi lebih besar daripada kandungan yang ada di udang. Lalu terdapat kalium dan juga fosfor dalam terasi. Namun dalam udang tidak ada, tetapi di dalam udang terdapat kalium dan kolesterol yang sangat tinggi. Selanjutnya, komposisi kimia pada substrat yang kita bahas atau terasi beserta fungsinya. Yang pertama, protein 24%. Protein pada terasi akan terhidrolisasi menjadi asam amino dan peptida. Kemudian asam amino akan terurai lebih lanjut menjadi komponen lain yang berperan dalam pembentukan cita rasa produk. Selanjutnya, lemak 0,3 gram. Lemak yang desikator dapat menghilangkan uap air pada terasi sehingga dapat membentuk padatan, sehingga pelarut lemak disuling ekstrak lemak menyebabkan mengurangi kadar air pada protein. Selanjutnya, karbohidrat. Bulat
Bakteri dapat menghidrolisasi pati dan dapat menghidrolisasi glukosa. Karbohidrat hasil dari perpaduan antara kadar bait dan kadar protein, kadar abu dan kadar lemak menghasilkan glukosa yang dapat menjadi sumber energi. Selanjutnya mineral 0,23 gram, fungsinya yaitu menambah sumber energi dan mengandung cairan yang bisa menambah daya tahan tubuh. Selanjutnya kolesterol 1018,9 gram. Nah, kandungan kadar gram tinggi pada fermentasi dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan menjaga kesehatan serta merupakan sumber vitamin. Selanjutnya zat besi 3,1%, fungsinya membantu mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Nah, dengan suhu ruang 37 derajat. Bakteri SP dapat tumbuh dalam suhu optimum 80 derajat Celcius. Apabila pada suhu yang minimum, bakteri hanya dapat bertahan tetapi tidak tumbuh. Selanjutnya fermentasi dilakukan pada suhu 20-30 derajat Celcius sehingga bakteri Bacillus sp dan Limicioides berperan mempercepat proses fermentasi. Selanjutnya terdapat pH 4,5%. Pada kegiatan fermentasi terasi, apabila dibiarkan berlanjut akan terjadi peningkatan pH sehingga dapat membentuk amenia pada terasi. Kelembapan 6%, fungsinya membantu membentuk adanya cita rasa pada terasi udang dan membantu pembentukan sehingga mudah dibentuk menjadi bagian-bagian. Selanjutnya yang terakhir adalah AW, terdapat 4%, fungsinya membantu pembentukan asam glutamat yang menambah penyedap rasa pada terasi. Baik, terima kasih. Penjelasan materi selanjutnya akan diteruskan kepada Yasipa. Kepada Yasipa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Hesti. Selain terasi, di dalam seruit juga terdapat campuran tempoyak. Tempoyak merupakan makanan hasil fermentasi sebagai salah satu upaya pengawetan pangan secara tradisional. Tempoyak mempunyai aroma yang sangat tajam dan rasanya sangat asam dan digolongkan sebagai makanan hasil fermentasi asam laktat. Untuk menghasilkan tempoyak, buah durian difermentasi dengan penambahan garam yang melibatkan mikroorganisme bakteri asam laktat. Penambahan garam menyebabkan penarikan air dan bahan-bahan bergizi dari jaringan bahan yang difermentasi, yang kemudian akan digunakan sebagai substrat bagi pertumbuhan bakteri yang terlibat dalam fermentasi. Dikenal dengan nama tempoyak, pikal durian, pekasam, atau durian asam. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Cahya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yasipa Sugesti. Jadi di dalam proses pembuatan tempoyak itu terjadi suatu reaksi kimia yang dimana merupakan reaksi fermentasi asam laktat heterofermentatif. Artinya, selama proses terbentuknya produk tempoyak tidak hanya menghasilkan asam laktat saja atau home fermentatif, tetapi juga menghasilkan produk asam organik lainnya. Di antara produk asam organik tersebut adalah asam asetat, asam propionat, dan CO2. Dapat kita lihat pada bagan alur di samping merupakan proses reaksi fermentasi yang dimana senyawa glukosa yang terdapat di dalam daging durian akan diubah oleh bakteri asam laktat atau BAL, yaitu Lactobacillus casei dan Lactobacillus fursantum menjadi glukosa 6P. Kemudian diubah menjadi glukonat 5P dan berubah lagi menjadi xylose 5P CO2. Xylose 5P CO2 nantinya akan terurai menjadi dua senyawa, yaitu trus 3P dan asetil P. Senyawa trus 3P akan diubah menjadi senyawa asam pirufat, kemudian barulah diubah lagi menjadi senyawa asam laktat. Nah, pada penjelasan tadi dan bagian alur tersebut, diperkirakan kemampuan menghasilkan asam laktat ini berlangsung sekitar 5 hingga 7 hari. Beberapa hari berikutnya, barulah senyawa ini akan terurai menjadi asam propionat, asam asetat, dan CO2.
Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai kaitannya seruit terhadap pembelajaran kimia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan materi yang telah kami paparkan, kesimpulannya yaitu etnosains adalah suatu kepercayaan yang ada di masyarakat daerah tertentu yang kebenarannya dapat dikaji secara ilmiah, sedangkan kearifan lokal yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang bersifat bijaksana untuk hidup yang damai. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama, seperti seruit makanan khas daerah Lampung, Indonesia, yaitu masakan ikan yang digoreng atau dibakar, dicampur sambal terasi, tempoyak, atau mangga. Makanan seruit khususnya pada sambal terasi dan tempoyak yang difermentasi terdapat kaitannya dengan ilmu kimia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.